Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:20, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. Ya, sudah pada sarapan atau belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Nanti setelah ini bisa sarapan ya, setelah pembelajaran Ibu. Ya, Bu. Kamera bisa dihidupkan ya. Mohon maaf teman-teman sebentar, sepertinya laptop Ibu mati. Ibu hidupkan kembali ya. Ini suara Ibu terdengar ya? Terdengar, Bu. Ya, Bu, terdengar, Bu. Ini suara Ibu sudah terdengar apa belum? Sudah, Bu.
ini suara Ibu sudah terdengar? Sudah, Bu. Mohon maaf tadi tiba-tiba laptop Ibu mengalami kendala ya. Kamera bisa dihidupkan terlebih dahulu ya teman-teman. Baik, Bu. Baiklah, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Anindya Dwi Hastuti. Hadir, Bu. Bilqis Firdia Arbaati. Hadir, Bu. Eko Prasetyo Budi Nugroho. Hadir, Bu. Elo Ayu Pertiwi. Hadir, Bu. Evi Yuliani. Hadir, Bu. Fandi Ahmad Arsenal. Hadir, Bu. Farel Adi Pratama. Farel hadir. Ya, Bu, hadir. Ya. Selanjutnya Favian Kaisara Cindria Pratama. Vira Fitrianingrum. Hadir, Bu. Favian Kaisara Cindria Pratama. Hadir, Bu. Ya. Ikvina Fauzia Nur. Irma Elita Ivania. Hadir, Bu. Ikvina Fauzia Nur hadir. Ibu tidak mendengar suaranya ya. Leoni Maharani Dewi. Hadir, Bu. Lukmanul Hakim. Hadir, Bu. Mira Yulianti. Hadir, Bu. Muhammad Abdul Hakam Muryanto. Hadir, Bu. Muhammad Angger Prasetyo. Hadir, Bu. Muhammad Falah. Muhammad Falah Dwi Kaputra. Muhammad Nur Sya'roni. Hadir, Bu. Nadia Vera Novita. Nisatun Nikmah. Hadir, Bu. Novalia Ardena. Hadir, Bu. Oktavia Rahmadani. Praditya Maulana Rizal Pramono. Hadir, Bu. Revalinda Surya Az-Zahra.
Renal Abror Kusayi, Saskia Aulia Azahra, Hadir, Bu. Cindy Yusnida Azahra, Sonia Amelia Kirana, Hadir, Bu. Sela Mailani, Hadir, Bu. Ferda Andreas, Wahyu Ferdian, Hadir, Bu. Wina Wulandingrum, Hadir, Bu. Ikvina Fauzia Nur, Ibu tidak mendengar suaramu ya Mbak Ikvina. Muhammad Falah, Hadir, Bu. Muhammad Falah Dwi Kaputra, Nandana Nabil Narsifa, Hadir, Bu. Putri Zahra Ambara, Hadir, Bu. Revalinde Surya Azahra, Hadir, Bu. Saskia Aulia Azahra, Hadir, Bu. ya, Ferda Andreas, ada yang belum Ibu panggil namanya? Tidak, Bu. Kalian ada buku paket? Silakan dibuka. Ada, Bu. Ya, silakan dibuka pada halaman 141 tentang hikayat si miskin. Dibaca 10 menit ya. Kalau yang Ya, tidak Bu. bukunya, ini Ibu saya screenkan. Ini terlihat ya, saya screen Ibu. Iya, Bu. Terlihat, Bu. Ya, silakan dibaca 10 menit.
Sudah selesai dibaca? Belum, Bu. 3 menit lagi ya. Belum, Bu. Sudah selesai ya? Baiklah, dari cerita Hikayat Si Miskin, di sini menceritakan tentang apa ya setelah kalian baca tadi? Ini suara Ibu terdengar ya? Dengar, Bu. Ada yang bisa menceritakan kembali mengenai isi dari teks Hikayat Si Miskin yang sudah dibaca? Kalau tidak, Ibu sebutkan namanya saja ya. Mbak Anindya Dwi Hastuti. Ya, Bu. Jelas, ceritakan secara singkat saja, Bu, apa yang kamu dapat dari membaca teks Hikayat Si Miskin. Belum selesai baca, Bu. Tadi KKM. Gitu. Iya. Sampai mana bacanya? Si miskin dikasih buah. Ya, ceritakan saja yang kamu baca tadi, nanti Ibu tambahi.
Mbak Anindya mendengar suara Ibu? Baiklah, Ibu bantu menjawab. Dari hikayat si miskin, di sini ada seorang suami istri yang hidup di kerajaan Hulu Galang, yang nama rajanya bernama Maharaja Indradewa. Di sini pasangan suami istri itu si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing. Di sini bajunya sudah koyak, sobek, dan berlubang. Si miskin ini lalu dilempari batu dan dihajar oleh masyarakat setempat hingga berdarah dan bengkak-bengkak semua badannya. Dan pada suatu ketika Baginda memerintahkan untuk mengusir jauh-jauh si miskin dari kerajaannya. Akhirnya pun Menteri Hulu Galang mengusir si miskin hingga jauh ke dalam hutan. Pada suatu ketika si miskin pergi ke pasar untuk mencarikan makan pada istrinya. Karena istrinya sedang mengandung 3 bulan. Ia ingin memakan buah mempelam yang ada di Taman Raja. Namun si miskin mencarikannya di pasar, lalu diberilah dia dari orang-orang pasar buah mempelam, berbagai buah-buahan, pakaian baju, dan memberikan nasi. Namun setelah kembalinya si miskin kepada istrinya yang berada di hutan, istrinya pun menangis. Karena yang dia inginkan hanya buah mempelam dari Taman Raja. Berangkatlah si miskin ke kerajaan yang dipimpin oleh Raja Maharaja Indradewa untuk meminta buah mempelam yang berada di Taman Raja. Raja pun memberikan buah mempelam itu sebiji untuk si miskin. Dan pada suatu hari, si miskin kembali lagi ke kerajaan untuk meminta buah nangka yang ingin dimakan istrinya. Dan lagi-lagi raja memberikan buah nangka tersebut karena tidak kuat melihat keadaan si miskin. Selama mengandung, istri si miskin mendapatkan kain baju, beras, padi, dan segala perkakas yang diberikan orang kepada dirinya. Setelah 14 hari, setelah bulan ke-14, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang memiliki paras yang sangat elok. Namanya adalah Makromah, yang berarti anak di dalam kesukaran. Dan pada suatu hari, si miskin menggali tanah untuk mendirikan tiang, dan tergalilah sebuah
telaju yang besar, galian yang besar yang berisi emas yang begitu banyak. Maka istri si miskin berkata dan menghampirinya. Mohon maaf. Maka istri si miskin menghampirinya dan berkata, emas itu akan cukup untuk anak cucunya kelak di masa depan yang tiada habis untuk dibuat belanja. Jadi cerita dari si miskin ini, pesan yang kalian bisa ambil itu bagaimana? Mbak Anindya Dwi Hastuti. Ini suara Ibu terdengar ya? Ya, Bu. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari cerita Hikayat Si Miskin? Nilai apa yang dapat diambil dari cerita Hikayat Si Miskin? Mbak Bilqis Firda Arbaati. Mendengar suara Ibu? Mbak Bilqis? Kalau tidak, Mas Eko Prasetyo Budi Nugroho. Ya, Bu. Pesan atau amanat apa yang bisa diambil dari cerita Hikayat Si Miskin tadi yang setelah kamu baca? Kita harus saling tolong-menolong terhadap sesama pada orang yang harus membutuhkan tanpa rasa pamrih. Ya, terima kasih Mas Eko Prasetyo Budi Nugroho. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video. Ini Ibu tutup screen lebih dahulu. Video mengenai cerita rakyat Roro Jonggrang. Ini screen Ibu sudah terlihat atau belum?
Ibu. Baiklah, Ibu mulai videonya, didengar dan diperhatikan ya. Apakah videonya memang tidak ada suaranya? Sebentar. Videonya tidak ada suaranya? Ya, Bu, tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Padahal Ibu sudah atur kok. Gimana ini? Coba Ibu mulai share screen-nya lagi. Ini sudah terlihat ya share screen Ibu? Sudah, Ya, Bu. Bu. Ini suaranya video terdengar apa tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Masih tidak terdengar ya? Tidak, Bu. Ini masih tidak terdengar. Suara dari video masih tidak terdengar ini. Bu, masih tidak terdengar. Masih tidak terdengar. Baiklah, karena videonya tidak ada suaranya, jadi kita langsung lanjut ke materi hari ini ya, mengenai teks cerita rakyat. Ini share screen Ibu, PPT terlihat atau tidak? Terlihat. Terlihat, Bu. Dari cerita Hikayat Si Miskin, menurut kalian apa sih itu cerita rakyat? Ada yang bisa menjawab? Mbak Evi Yuliani. Mendengar suara Ibu? Iya, Bu. Menurut kamu, pengertian dari teks cerita rakyat itu yang bagaimana ya?
Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam dan mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Iya, terima kasih Mbak Evi Yuliani. Di sini Ibu mau menambahi pengertian dari cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan cerita yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut dan turun-temurun yang berada di masyarakat. Selanjutnya, ciri-ciri dari cerita rakyat. Yang pertama, menggunakan bahasa tutur atau bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan di sini bahasa lisan. Selanjutnya, pada umumnya mengisahkan tentang terjadinya berbagai hal, seperti yang terjadinya sebuah tempat maupun daerah. Seperti cuplikan video tadi ya, itu yang mengisahkan Roro Jonggrang yang sekarang masih bisa dilihat, candi yang berada di Yogyakarta, Candi Prambanan itu ya. Lalu nomor 3, para tokoh biasanya ditampilkan dalam berbagai wujud, baik berupa binatang, manusia, maupun dewa, yang semuanya disifatkan dalam sifat manusia. Yang terakhir, mengandung ajaran budi pekerti atau amanat yang dapat diambil dari cerita rakyat, pendidikan moral, dan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Yang selanjutnya, karakteristik teks cerita rakyat. Di sini karakteristik teks cerita rakyat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kemustahilan. Yang kedua, kesaktian. Yang ketiga, anonim. Yang keempat, istana sentris. Yang kelima, penyebarannya secara lisan. Dan yang terakhir, tradisional. Ada yang dapat menjelaskan dari karakteristik cerita rakyat? Mbak Vira Fitrianingrum. Ya, Bu. Ya, silakan dijelaskan dari karakteristik cerita rakyat ini. Satu persatu itu, Bu. Iya. Kemustahilan yaitu ketika ceritanya berada di luar nalar kita. Lalu untuk kesaktian? Kurang paham, Bu. Baiklah, Ibu bantu menjelaskan. Di bagian 1, kemustahilan. Di sini biasanya cerita rakyat, hikayat, mengandung unsur kemustahilan, yakni yang tidak masuk di akal ya. Yang tidak bisa dinalar, seperti manusia bisa terbang. Yang selanjutnya, kesaktian.
Di sini biasanya para tokoh seperti dianugerahi dewa, memiliki kesaktian yang tidak mungkin manusia miliki. Dan di bagian anonim, di sini biasanya berisi nama pencerita maupun pengarang. Namun dalam penceritaannya nama pengarang tidak diketahui karena penyebaran cerita rakyat secara lisan ke lisan. Yang keempat, istana sentris. Di sini karakteristik cerita rakyat di bagian istana sentris sering diibaratkan kerajaan-kerajaan. Seperti tadi yang ada di cerita Hikayat Si Miskin, kerajaan Hulu Balang yang dipimpin oleh Maharaja Indradewa. Lalu untuk selanjutnya penyebarannya secara lisan. Mengapa penyebarannya secara lisan? Karena pada zaman dulu tidak seperti zaman sekarang yang penyebarannya lebih efektif di zaman sekarang. Jadi orang dulu itu menyebarkan suatu berita langsung dari mulut ke mulut. Yang selanjutnya, yang bagian terakhir, tradisional, selalu mempertahankan kebiasaan maupun adat istiadat yang ada pada masyarakat dulu, sehingga masih tradisional, tidak terpengaruh oleh zaman ya. Selanjutnya di sini ada fungsi teks cerita rakyat sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana hiburan, sebagai sarana penggalang, dan sebagai sarana penguat nilai-nilai budaya atau adat istiadat yang beredar di masyarakat. Selanjutnya struktur teks hikayat. Di sini struktur teks hikayat dibagi menjadi 6, abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Ada yang dapat menjelaskan dari keenam aspek tersebut? Mbak Leoni Maharani Dewi. Mendengar suara Ibu? Atau kalau tidak, Mbak Sonia Amelia Kirana. Mbak Sonia, mendengar suara Ibu? Mendengar, Bu. Ya, silakan dijelaskan di bagian struktur teks hikayat, mulai dari abstrak sampai kode ya. Yang akan untuk orientasi salah satu bagian teks berkaitan waktu sifat
Lalu untuk komplikasi adalah urutan kejadian yang mengaitkan antara sebab dan akibat, atau dapat pula diartikan sebagai puncak masalah. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah bagian konflik yang sudah tertuang penyelesaian atau jalan keluar. Solusi adalah bagian yang menawarkan solusi terhadap permasalahan yang sudah diciptakan oleh penulis. Yang terakhir, koda. Koda digunakan untuk mengartikan pesan dan amanat yang ingin disampaikan oleh. Ya, terima kasih Mbak Sonia Amelia Kirana. Di bagian abstraksi, ini merupakan cerita awal yang akan dikembangkan oleh pengarang dalam merangkai teks cerita hikayat. Dan di bagian orientasi, di sini berkaitan dengan waktu, suasana maupun tempat yang akan ditulis oleh pengarang dalam teks hikayat. Dan di bagian komplikasi, mulai terjadi permasalahan dalam cerita. Di sini bisa berupa karakter maupun watak dari tokoh cerita yang mengalami kerumitan yang mulai bermunculan. Dan di bagian evaluasi, di sini mulai mendapatkan penyelesaian dari permasalahan yang ada di bagian komplikasi. Dan di bagian resolusi, di sini pengarang mengungkapkan solusi yang ada dalam teks cerita hikayat yang ditulisnya. Dan di bagian terakhir, koda merupakan nilai atau amanat yang dapat diambil dari suatu teks cerita yang dibaca. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Eko Prasetyo Nugroho dalam amanat hikayat si miskin, bahwa di situ pesan atau amanat yang dapat diambil yaitu saling tolong menolong dan tidak boleh menghina orang lain. Di sini ada contoh dari struktur teks hikayat. Ini share screen Ibu dalam bentuk file Word. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Ya, di sini ada cerita hikayat Masudul Haq. Bisa dibaca terlebih dahulu. Lima menit saja ya, karena ini ceritanya pendek.
Ini sudah Ibu kebawahin.
Sudah selesai dibaca ya? Ini suara ibu terdengar? Teman-teman, ini suara ibu terdengar atau tidak ya? Terdengar. Sudah selesai ya dibacanya ya? Di bagian kalimat pertama, di sini heta maka berapa lamanya Mas Huludak pun besarlah. Kelakian maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya itu. Di sini merupakan bagian abstraksi. Tadi bagian abstraksi yaitu mulainya terjadinya rangkaian peristiwa yang akan diceritakan oleh pengarang. Dan di sini di bagian kalimat kedua sampai ke upayaku hendak menyeberang sungai ini merupakan bagian orientasi, bagian waktu, suasana maupun tempat yang diceritakan oleh pengarang. Dan di bagian paragraf kedua ini sampai paragraf 7 merupakan bagian komplikasi, yaitu mulai terjadinya peristiwa yang diceritakan oleh pengarang. Dan di sini di bagian paragraf ke-8 sampai paragraf 9, di sini merupakan bagian evaluasi. Tadi bagian evaluasi penyelesaian dari permasalahan yang berada di komplikasi. Dan di paragraf 10 dan 11 merupakan resolusi atau penyelesaian yang dialami oleh para tokoh yang diceritakan oleh pengarang. Dan di bagian paragraf 12 sampai 13 ini kode amanat atau pesan yang dapat diambil pembaca dalam cerita hikayat Mas Huludak. Baiklah, kita lanjut ke ciri kebiasaan dari teks cerita rakyat atau hikayat. Ini PPT Ibu terlihat ya? Lihat. Di sini yang pertama banyak menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Di sini ada contoh hikayat. Maka berkeinginanlah istri Kojen Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah kepada Bibi Zainab dengan maksud agar ia dapat memperlalaikan perempuan itu. Hatta setiap malam, Bibi Zainab yang selalu ingin mendapatkan anak raja itu, dan setiap berpamitan dengan Bayan, maka diberilah ia cerita-cerita hingga sampai 24 kisah dalam 24 malam. Burung tersebut bercerita hingga akhirnya lah Bibi Zainab pun insaf terhadap perbuatannya dan menunggu suaminya Kojen Maimun pulang dari rantauannya. Di sini konjungsi maka digunakan sebanyak 3 kali dalam cuplikan hikayat ini. Yang kedua,
banyak menggunakan kata arkais. Ada yang tahu kata arkais itu kata yang seperti apa? Mbak Nisatun Nikmah, mendengar suara Ibu? Mbak Putri Jahraan Bara? Ini suara Ibu terdengar ya? Terdengar, Bu. Masih, Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Ini Mbak siapa? Wina Wulandari. Silakan Mbak Wina. Arkais adalah penggunaan kata atau bahasa pada masa lampau, di mana bahasa ini sudah tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Ya. Terima kasih Mbak Wina. Di sini kata arkais adalah bahasa lampau yang digunakan pada masyarakat dulu. Dan di sini ada contohnya. Contoh kata arkais beroleh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Di sini berarti mendapat. Kata arkais titah yang berarti perintah dalam Kamus KBBI, dan kata arkais buluh yang berarti bambu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengungkapkan sesuatu yang mustahil atau tidak masuk akal. Di teks cerita rakyat atau hikayat selalu menggunakan hal-hal yang tidak masuk di nalar ya. Seperti dapat berbicara dengan binatang dan bisa terbang. Dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya, majes antonomasia dan majes simile. Dalam teks cerita rakyat atau hikayat, kedua majes ini banyak digunakan dalam pengarang dalam menulis teks cerita rakyat. Di sini yang pertama majes antonomasia yang menggambarkan ciri-ciri atau sifat yang menonjol dari tokoh. Di sini ada contoh hikayat si miskin. Si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki. Di sini tokohnya si miskin yang diibaratkan ciri maupun sifat yang menonjol dari si miskin. Selanjutnya majes simile, yaitu majes yang membandingkan sesuatu hal dengan hal lain dengan kata penghubung maupun kata pembanding. Contohnya itu dalam teks ini, hikayat si miskin, maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan itu. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mama anjing rupanya. Di sini majes yang digunakan simile. Di sini contohnya seperti laksamana dan bagaikan. Selanjutnya ada nilai-nilai dari cerita rakyat. Di sini ada 4 unsur nilai.
Yang pertama sosial, budaya, moral, dan agama. Nilai sosial di sini biasanya yang berada di masyarakat seperti gotong royong dan saling menghormati. Yang kedua, nilai budaya di sini mengenai tradisi maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, nilai moral di sini mengenai akhlak seperti kejujuran, keikhlasan, kesungguhan, dan lainnya. Dan yang terakhir, nilai agama. Di sini pesan yang tentang perilaku yang sebaiknya dimiliki yang berkaitan dengan pencipta. Di sini ada contoh dari nilai yang terkandung dalam cerita. Di sini ada cerita singa dan nyamuk. Di sini pengajaran dari cerita ini, jangan menilai kekuatan musuh berdasarkan ukurannya. Walaupun nyamuk adalah hewan kecil, tapi juga sangat mengganggu ya, kalau sudah menggigit. Untuk selanjutnya, penggunaan bahasa dalam cerpen. Ada yang tahu cerpen itu bagaimana? Mbak Mira Yulianti, mendengar suara Ibu? Iya, Bu. Menurut kamu cerpen itu yang bagaimana ya? Cerita berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak masalah atau klimaks dan penyelesaiannya. Terima kasih Mbak Mira untuk penjelasannya. Dan biasanya itu cerpen kurang dari 10.000 kata ya. Di sini yang pertama menggunakan bahasa sugestif, yakni memberikan maksud tertentu maupun menyampaikan sebuah amanat yang terdapat dalam cerita yang ditulis oleh pengarang. Yang kedua, menggunakan bahasa naratif. Bahasa yang digunakan yakni sudah menjelaskan tentang rangkaian kejadian maupun peristiwa yang akan diceritakan dalam teks cerita hikayat. Yang ketiga, menggunakan kata kiasan, majas maupun perumpamaan. Yang keempat, menggunakan kata sifat atau adjektiva. Contohnya bisa berupa keras, jatuh, dan lain sebagainya. Menggunakan kata ganti atau partisipan personal. Di sini biasanya menggunakan orang ketiga dalam penceritaan teks hikayat maupun cerpen ya. Lalu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Intensif di sini berarti alur yang digunakan tunggal secara terus-menerus sehingga memperoleh hasil yang optimal. Menggunakan konjungsi sebab akibat. Yang selanjutnya menggunakan kata istilah yang sesuai. Di dalam cerita rakyat atau hikayat banyak menggunakan kata arkais, tapi dalam cerpen itu dirubah menjadi kalimat sesuai, dirubah menjadi kata yang sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang sesuai dengan kosakata bahasa Indonesia sekarang ya. Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja aksi, yakni kata kerja yang menggambarkan pekerjaan yang sedang berlangsung. Nilai dalam cerita rakyat maupun cerpen tidak jauh berbeda ya.
yaitu nilai yang digunakan sama, nilai sosial, budaya, moral, pendidikan, dan nilai agama maupun nilai religius. Di sini ada membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, penggunaan majas dan penggunaan konjungsi. Di sini penggunaan konjungsi atau kata penghubung, seperti tadi ya. Di sini konjungsi yang digunakan maka ada 3 kali pengulangan dalam cuplikan teks hikayat dan sering digunakan majas antonomasia dan majas simile. Di sini ada contoh penggunaan majas. Di sini ada contoh hikayat Si Miskin dengan novel Putri Tidur dan Pesawat Terbang karya Gabriel Garcia Marquez. Di sini yang dicetak tebal Si Miskin merupakan contoh majas antonomasia, yaitu yang menyebutkan seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya, seperti tadi yang Ibu jelaskan. Dan di sini si cantik di bagian novel. Untuk selanjutnya penggunaan konjungsi. Di sini ada contoh dari hikayat Bayan Budiman dan dibandingkan dengan cerpen Menjemput Maut di Mogadishu karya Masdar Zainal. Di sini konjungsi sebelum yang dicetak tebal merupakan urutan waktu, sedangkan pada, maaf ini Ibu salah mencetak tebal. Sedangkan pada kata lalu dalam kalimat terakhir ini merupakan konjungsi urutan kejadian ya. Dan pada cerpen Menjemput Maut di Mogadishu, di sini konjungsi yang digunakan ketika dan selanjutnya. Untuk konjungsi ketika di sini menyatakan hubungan waktu, sedangkan konjungsi selanjutnya merupakan urutan peristiwa. Yang terakhir, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen. Yang pertama di sini membandingkan alur di cerita rakyat maupun di cerpen. Di sini ada contoh cuplikan dari teks cerita rakyat Bayan Budiman. Di sini karakteristik dari alur hikayat selain beralur maju juga menggunakan alur berbingkai, yaitu alur yang disajikan dengan menghadirkan tokoh ketiga untuk menceritakan suatu kisah yang terjadi dalam cerita rakyat. Atau bisa jadi alur campuran ya. Dan menggunakan alur mundur dalam cerita yang semula dimulai dari masa lalu ke masa kini atau masa kini ke masa yang akan datang. Jadi untuk cerpen alurnya alurnya jadi satu ya, tidak seperti cerita hikayat yang berbingkai atau campuran. Yang kedua, menulis kerangka. Di sini kegiatan penulisan kerangka dilakukan agar cerpen menjadi sistematis atau sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Yang ketiga, mengonversi cerpen atau mengencara hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan cerita rakyat menjadi cerpen. Yang pertama, memahami teks asli cerita sejarah. Yang kedua, mengembangkan cerita ke dalam kerangka cerpen. Lalu mengubah alur menjadi alur tunggal.
yang semula alur dari cerita rakyat campuran dirubah menjadi alur tunggal dalam bentuk cerpen. Yang keempat, mempertahankan nilai-nilai yang ada pada cerita rakyat. Tetapi di kata arkais tadi dirubah menjadi kata bahasa Indonesia sekarang yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, selalu memperhatikan penulisan yang diatur dalam EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, dari hari ini sudah selesai mengenai sampai mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Di sini ada beberapa kuis, lalu nanti ada tugas untuk kalian kerjakan ya. Ini Ibu panggili saja ya untuk menjawab kuis yang Ibu sudah tulis ini. Mbak Sela Mailani. Oh, maaf, jadi hadir. Mas Nandana Nabil Narsifa, mendengar suara Ibu? Ya, Bu. Silakan dijawab untuk nomor 1 ini. Dibaca dulu. Mas Nandana, mendengar suara Ibu? Teks narasi. Dibaca dulu soalnya, Mas. Hikayat termasuk dalam jenis teks narasi. Ya, kita coba cek jawabannya ya. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, hikayat merupakan jenis teks narasi, yaitu cerita yang berupa fiksi atau karangan yang tidak nyata atau tidak ilmiah ya. Lalu untuk nomor 2, Mas Muhammad Falah, masih mendengar suara Ibu? Mas Muhammad Falah ini masih bergabung atau sudah keluar ya? Kalau tidak, Mbak Ikvina Fauzia Nur. Atau ada yang mau menjawab nomor 2? Saya Bu, Siapa ini? Vira Fitrianingrum. Ya, silakan Mbak Vira. Yang termasuk karakteristik hikayat yaitu kemustahilan, kesaktian tokoh-tokoh, dan anonim. Ya benar. Berarti jawabannya yang bukan termasuk? Coba kita cek bersama ya jawabannya. Nah, di sini D, keunikan. Mengapa tadi yang seperti Ibu jelaskan, karakteristik hikayat ada 6. Yang pertama kesaktian, anonim, istana sentris, penyebarannya secara lisan, dan tradisional. Keunikan bukan termasuk dalam karakteristik hikayat, karena karakteristik hikayat seperti yang tadi Ibu jelaskan ada 6 bagian itu ya. Kemustahilan, kesaktian para tokoh-tokohnya, menggunakan alur berbingkai dan anonim. Untuk selanjutnya nomor 3,
Mbak Evi Yuliani. Mbak Evi masih mendengar suara Ibu? Iya, Bu. Silakan dijawab untuk nomor 3. Tiga B, Bu. Ini siapa ini yang jawab? Farel Adi Pratama. Oh, Mas Farel. Kita lihat jawabannya ya. Ya, benar, B. Ciri bahasa yang dominan pada hikayat yaitu banyak menggunakan konjungsi pada awal kalimat. Hikayat merupakan cerita narasi yang banyak menggunakan konjungsi pada awal kalimat sebagai penanda urutan waktu maupun urutan cerita dan kronologis dari cerita yang akan disampaikan oleh pengarang. Selanjutnya nomor 4. Ada yang mau menjawab? Tanya B lagi, Bu. Ini Mas Farel lagi. Iya, Bu. Ya, kita lihat jawabannya ya. Oh, C ternyata. Hikayat banyak menggunakan kata arkais. Tadi yang dimaksud kata arkais merupakan kata yang sudah jarang digunakan. Karena kata arkais merupakan kata pada zaman dahulu yang digunakan pada orang dulu. Untuk selanjutnya, nomor 5. Ada yang mau menjawab? Mbak Elo Ayu Pertiwi. Bingkai, yaitu alur yang di dalamnya terdapat cerita yang lain atau bisa alur campuran ya. Untuk selanjutnya, Saskia Aulia Azhra. Dibaca dulu, Mbak, kutipan teks hikayatnya. Maaf, Bu, itu layarnya nggak kelihatan. Ini di nomor berapa? Nggak kelihatan. Barusan lihat Bagaimana? layarnya tidak kelihatan. Screen-nya keluar, Bu. Iya, Bu. Apanya yang keluar? Screen-nya? Ada yang bilang. Oh, Nggak screen. Coba Ibu mulai lagi screen-nya. Ini screen Ibu sudah terlihat? Belum, Bu. Ini masih belum terlihat. Belum, Bu.
kalau ini? Sudah terlihat ya? Belum, Bu. Masih belum. Baiklah, Ibu bacakan soalnya saja. Kata arkais yang bercetak tebal pada penggalan hikayat. Ini cerita hikayatnya Ibu bacakan. Maka Anakanda yang mulia Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir, sekaliannya diketahuinya. Di sini kata yang dicetak miring kata titah ya, yang berarti perintah. Ini screen Ibu masih belum terlihat? Ya, Bu, belum. Belum terlihat, Bu. Baiklah, Ibu bacakan soal yang terakhir. Berikut ini adalah ciri-ciri maupun karakteristik hikayat, kecuali A. Anonim, B. Khayal, C. Logis, D. Lisan, dan E. Istana sentris. Jawabannya? Logis. Ya, kecuali C. Logis. Baiklah, ada tugas untuk kalian yaitu mengembangkan cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Cerita rakyatnya yang ada di buku paket kalian ya. Yang pertama, di Hikayat Indra Bangsawan di halaman 108 sampai 110. Dan yang kedua, Bunga Kemuning di halaman 116 sampai 118. Yang ketiga, Bayan Budiman di halaman 121 sampai 122. Dan yang keempat, Tukang Pijat Keliling di halaman 132 sampai 137. Dan yang terakhir, Hikayat Si Miskin tadi di halaman 141 sampai 144. Dari kelima teks hikayat tadi, kalian dapat memilih salah satu dan merubahnya ke dalam bentuk cerpen. Minimal 1 halaman folio ya. Nanti Ibu siapkan di bagian asesmen untuk pengumpulannya dengan diberi identitas kalian, nama, nomor presensi, dan kelas. Untuk pengumpulan waktunya 1 minggu ya, sampai tanggal terakhir tanggal 27 Oktober 2021 hari Rabu ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas maupun materi yang telah Ibu sampaikan? Berarti ada yang belum Ibu presensi? Saya Bu Ikvina. Siapa? Ikvina absen 10 Bu. Ikvina Fauzian Nur. Ya, Mbak Ikvina. Tadi bukan suaranya tidak adil. Ya, maaf. HP Mas saya Muhammad Faladwi Kaputra. Ada? Mas Muhammad Faladwi Kaputra.
Mbak Nadia Vera Novita. Mbak Octavia Ramadhani. Mas Renal Abror Kusayi. Mas Renal Abror Kusayi. Ada. Ferdia Andreas. Baiklah, ada yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Belum Ibu tutup pembelajarannya. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan ya. Kerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya. Ibu tutup rapat pada pagi hari ini ya.